Baik, kembali kita ke materi hari ini dengan judulnya mengelola komunikasi massa melalui apa saja, ada iklan, promosi penjualan, event, maupun dengan hubungan masyarakat. Oke. Seperti yang kita ketahui, iklan adalah salah satu yang paling banyak digunakan oleh perusahaan untuk apa? Untuk membuat sebuah komunikasi yang interaktif, baik itu satu arah maupun dua arah. Nah, di dalam pengembangan komunikasi pemasaran yang efektif sendiri pun ada 8 langkah dalam mengembangkan programnya. Jadi, seorang komunikator dalam pemasaran itu harus yang pertama mengidentifikasi siapa sih yang akan diajak ngobrol atau audiensnya itu siapa. Lalu, apa tujuan dari penyampaian pesan tadi itu? Setelah itu, merancang sebuah pesan yang menarik. Kalau misalkan kita cuma sekedar say hello aja, kan tidak menarik, mungkin ada tambahan-tambahan lainnya. Lalu berikutnya adalah memilih saluran komunikasi yang menurut kita itu efektif. Hal ini tentunya perlu dilakukan semacam penelitian secara kecil begitu, entah orang-orang di sekitar kita itu kebanyakan itu menggunakan saluran komunikasi yang seperti apa. Apakah melalui WhatsApp group atau melalui Telegram atau melalui Instagram dan media sosial lainnya yang biasanya dipakai. Lalu berapa sih budgetnya untuk promosi itu? Berikutnya lagi, membuat keputusan atas marketing mix. Ada 4P kan? Price, product, place, promotion. Nah, kita di sini sudah masuk ke bahuran promosinya, tempatnya di mana, wujudnya seperti apa, caranya bagaimana, harganya berapa. Tetap itu semuanya tidak terlepas dari marketing mix yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu sebuah produk maupun jasa. Lalu, bagaimana caranya seorang pemasar itu dapat mengukur hasil promosi tersebut atau sebuah perusahaan itu dapat mengukur hasil promosi itu bagaimana? Berikutnya, yang tidak kalah pentingnya dan paling utama itu adalah cara mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran yang dianggap efektif tadi. Tentunya kita kalau keinginan sebuah perusahaan pembelian itu bukan hanya beli putus, tetapi juga melakukan pembelian dan secara kontinuitas akan melakukan repurchasing ulang atau repeat order. Oke. Untuk strategi promosi, ada beberapa rumus yang bisa diperhatikan. Ada advertising, ada consumer sales promotion, ada trade promotion and co-marketing, ada packaging, melalui pengemasan begitu, terus personal selling, public relation, atau hubungan masyarakat, terus brand publicity, membuat merek itu secara dikenal secara lebih luas, terus corporate advertising, sebuah perusahaan itu akan mengkomunikasikan dirinya itu bagaimana, melalui internet, terus direct marketing, experiential contact. Nah, kalau experiential contact di sini ada event atau sponsorship. Biasanya kalau kita ingat di masa-masa SMA mungkin ada yang entah itu minta sponsorship baik dari susu mungkin atau minuman ringan yang lainnya, terus melalui customer service dan biasanya yang paling menyentuh itu adalah word of mouth.
atau mulut ke mulut atau getok tular. Tinggal dari perusahaan saja bagaimana atau berapa budget yang dimiliki untuk melakukan promosi oleh perusahaan. Oke, berikutnya adalah menentukan tujuan iklan. Nah, ada iklan itu yang secara sadar atau menciptakan kesadaran, iklan ini akan memberikan sebuah informasi, entah itu produk baru, ciri baru, gitu. Lalu ada iklan persuasif, di mana iklan ini fungsinya adalah meyakinkan konsumen bahwa produk yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah kesukaannya dia. Lalu iklan pengingat, di mana iklan ini adalah fungsinya seperti yang di awal, namanya juga pengingat adalah merangsang pembelian produk dan jasa kembali, jadi melakukan repeat order gitu. Mungkin ada promo-promo tertentu untuk customer yang sudah melakukan pembelian, nanti dapat A, B, C, atau promo-promo yang lain, terus iklan penguatan untuk melanjutkan pembelian bahwa mereka telah melakukan pemilihan yang tepat. Gitu. Nah, yang namanya iklan itu juga ada anggaran. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, siklus hidup produknya bagaimana. Kalau mungkin yang awal, biasanya agak jor-joran. Mungkin kalau sudah agak dewasa sedikit, iklan ini kembali seperti yang tadi, mengingatkan kembali. Kalau mulai agak turun, nah mungkin produknya tadi ada tambahan sedikit yang bisa membuat pelanggan tersebut kembali membeli produknya yang dimiliki. Pangsa pasar dan bisnis konsumennya bagaimana yang dimiliki oleh perusahaan? Apakah high class atau low class? Nah, kalau untuk yang pasar tinggi, itu biaya iklannya biasanya kecil. Kalian pasti tahu kan, ada Mercy, ada BMW, tapi kan mereka tidak pernah mengeluarkan namanya iklan-iklan yang semasif mobil-mobil yang lain. Fungsinya untuk apa? Ya, kalau itu dia buat iklan, paling sekedar, oh ya ada produk baru. Oh iya, masih bagus. Oh iya, seperti itu. Berikutnya, menciptakan atau melihat efektivitas dari pesan atau iklan tadi itu dibanding dengan iklan dari saingan. Biasanya muncul ketika perusahaan tersebut yang tadinya tidak pernah ada gangguan, muncul tiba-tiba sebuah produk baru yang menyebut produk atau mereknya dari perusahaan sebelumnya itu mungkin jelek atau gimana, tapi cerita langsung. Lalu frekuensi iklannya itu bagaimana? Apakah terus-menerus selama 1 tahun atau 1 hari, ada berapa kali begitu? Lalu daya substitusi produk. Kalau kita tahu ada rokok, bir, minuman ringan itu kan semuanya kelas komoditas. Nah, di mana mereka itu saling membangun image yang berbeda-beda. Kalau misalkan ada yang pakai koboi, ada yang pakai selebritis, terus ada yang mungkin anak kecil begitu, ya jajan-jajan itu kan biasanya kebanyakan Citra ini produk X ini adalah untuk anak-anak kecil. Mungkin untuk yang bir ini diminum waktu ketika pertemuan. Nah, untuk yang rokok mungkin yang biasanya di mana untuk yang kelas sosialnya ke atas pakai yang ini, kelas sosial yang menengah atau ke bawah pakai yang begini gitu.
Nah, untuk mengembangkan kampanye iklan atau strategi pesan, para pengiklan itu ada 3 langkahnya. Yang pertama, mencetuskan atau melahirkan sebuah pesan dan mengevaluasi pesan tersebut. Apakah sudah cocok untuk produknya atau belum? Berikutnya, pengembangan dan pelaksanaan yang kreatif. Kalau hanya sekedar ini makanan enak, kan tidak ada yang menarik. Maka kalau di dalam dunia iklan, sesuatu hal yang menarik itu atau sesuatu hal yang kreatif itu biasanya menarik perhatian dari konsumen atau calon konsumen. Terus tinjauan tanggung jawab sosial, ya terutama mungkin untuk minuman keras, terus rokok, itu adalah tinjauan tanggung jawab sosial. Oke. Untuk promosi penjualan sendiri merupakan kampanye pemasaran dirancang untuk konsumen itu melakukan pemberian produk atau jasa dengan lebih cepat atau lebih masif baik konsumen ataupun dari pedagang retail atau distributor begitu. Beli 1 atau bayar 3 gratis 1, beli 10 gratis 2, beli 5 ada potongan 20%. Nah, begitu itu kan juga namanya eh, promosi penjualan. Oke. Nah, promosi itu terdiri apa saja? Kalau melalui konsumen mungkin bisa dikasih sampel, kupon, terus ada eh, cashback begitu ya. Ada diskon, terus dapat oleh-oleh atau apa, atau mungkin bisa langsung ngincip gratis begitu. Terus garansi, terus ada pajangan. Jadi kalau misalkan pas ditaruh di tempat yang di depan matanya kita itu, kita melihatnya, wah, gitu ya. Lalu ada juga untuk promosi perdagangan. Nah, ini biasanya rabat, potongannya itu harganya gede. Terus dana iklan dan pajangan. Nah, maksudnya dana iklan ini apa? Mungkin perusahaan kita itu kerjasama dengan distributor, dia melakukan eh, yang kayak ditempel di baliho-baliho. Nah, itu kan juga mengeluarkan dana iklan bukan hanya dari si distributor, tapi juga untuk si perusahaannya sendiri. Terus adanya barang gratis mungkin kalau sudah beli 10 gratis 1, tapi yang satunya ini memang khusus untuk si distributornya sendiri. Terus promosi bisnis dan tenaga penjualan, ya SPG, SPB, terus ada iklan-iklan khusus gitu yang kalau misalkan kita masuk ke daerah pameran-pameran, ada promo-promo tertentu yang tidak bisa kita dapatkan di tempat yang lain atau di hari yang lain. Tujuan promosi itu apa sih? Ya, paling utamanya untuk perusahaan adalah meningkatkan volume penjualan dari produknya dia sendiri. Dan mencoba menarik orang-orang baru yang sebelumnya belum pernah mencoba produk baru atau produk kita sendiri. Jadi, selain mengingatkan untuk konsumen kita yang sudah pernah mencoba produknya, tapi juga ada menarik calon-calon pelanggan baru. Nah, keputusan-keputusan dalam promosi penjualan itu ada beberapa, yaitu menetapkan tujuannya ke siapa? Anak-anak, perempuan, dewasa, laki, besar, kecil, umurnya berapa, sekolahnya di mana, sekolah elit atau sekolah biasa, terus alat promosi konsumen, ya banyak, bisa dari WA, bisa dari media sosial, alat promosi perdagangan yang tadi saya bilang tadi, pakai baliho dan segala macamnya, terus memilih alat promosi bisnis dari SPG, SPB, terus program-program yang sebelumnya sudah ada, mungkin yang tadi buyback, cashback, atau bagaimana, itu dikembangkan kembali, dan juga tentunya tidak lupa mengevaluasi program-program yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, terus kita masuk event.
Jadi dalam promosi ini ada namanya event atau pameran ya, kalau secara umum. Jadi pameran di sini kalau misalkan kita masuk yang jualan rokok ke tempatnya penjualan susu kan ya enggak bagus. Nah, makanya di event ini biasanya adalah khusus untuk yang memang kalau misalkan rokok ya hanya rokok aja, kalau misalkan produk-produk elektronik ya hanya produk elektronik saja, gitu. Nah, berikutnya apa? Untuk meningkatkan kesadaran nama perusahaan atau produk. Oh, ternyata ada ya nama produk ini. Oh, ternyata ada ya perusahaan ini. Yang tadinya kita, wah, masa tidak tahu ada produk model seperti ini sih. Oh, ternyata ada perusahaan yang menghasilkan produk yang tadi kita kira tidak ada tadi. Terus untuk menciptakan atau mengukuhkan persepsi konsumen tentang asosiasi citra merek. Nah, kalau kita lihat Volvo, Mercy, gitu, wah mobil Eropa, berarti kan bagus ya. Terus kalau misalkan merek-merek yang lain gitu, ya biasanya mereka menciptakan brand image-nya mereka sendiri seperti apa. Lalu untuk meningkatkan dimensi citra perusahaan. Nah, yang tadinya yang tidak terkenal mungkin mengikuti event ini ternyata ada perusahaan baru yang tidak kalah bagusnya begitu. Nah, berikutnya ada lagi juga di dalam event itu kita bisa menciptakan sebuah pengalaman dan membangkitkan perasaan. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau kalian pernah ke pameran otomotif, di situ kan kita bisa test drive. Entah itu mobil, entah itu sepeda motor, biasanya kan ada itu pengalaman test drive-nya bagaimana. Lalu mengungkapkan komitmen pada komunitas atau pada isu sosial. Kalau yang tadinya bensin, sekarang penggunaannya menggunakan listrik. Nah, isu sosialnya apa di sini yang bisa diangkat? Jadi kita itu tidak atau mungkin kita lebih condong fokus kepada green energy atau energi yang terbarukan, itu bukan penggunaan bahan bakar minyak yang segala macamnya. Berikutnya untuk menghibur klien utama. Klien utama, kenapa? Ketika kita ada event, ternyata mungkin dari supplier kita itu atau mungkin klien utama kita atau pembeli utama kita itu ada di situ. Setidaknya kita masih bisa, oh iya Bapak, silahkan ke tempat kami, nanti kami akan memberi sedikit kenang-kenangan atau apa, gitu itu kan juga menghibur. Untuk mempromosikan peluang perdagangan. Nah, kalau yang tadinya yang tidak pernah ikut event, bingung promosinya bagaimana, akhirnya ketika mengikuti event, mereka melakukan promosi, mereka melihat, oh iya, ternyata produk kita juga bisa dibutuhkan oleh perusahaan X, perusahaan A, perusahaan B, gitu. Lalu ada seperti yang tadi saya bilang kegiatan pensponsoran. Pensponsoran, iya. Nah, kalau yang namanya sponsor, berarti kan kita melihat produk kita ini atau brand image kita ini di mata masyarakat itu sebenarnya value-nya bagaimana sih atau nilainya bagaimana. Nah, pendekatannya ada dua, melalui sisi pasokan. Sisi pasokannya bagaimana? Oh, kalau misalkan ternyata yang ikut di salah satu event tersebut pengunjungnya membludak. Nah, di sini mereka bisa menunjukkan pasokan kami ada di sini banyak. Jadi kalau kalian atau mungkin Bapak Ibu kepingin membeli sesuatu hal yang dibutuhkan, ya sudah, kami sanggup untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Lalu melihat dari sisi permintaan yang berfokus pada paparan yang dilaporkan konsumen. Mungkin yang tadinya produknya itu susah dicari, oh ternyata sekarang ini ketika dilihat ada sponsor, ya oh ternyata mudah ya. Di tempat ini ada, di tempat ini ada, mungkin di mini-market yang lainnya juga ada. Jadi di situ kita bisa melihat
konsumen itu terhadap produk kita atau merek kita itu bagaimana. Nah, perusahaan tidak hanya selain menjual produk saja, tapi juga ada hubungannya dengan masyarakat. Ya, yang pertama hubungan pers, menyajikan berita dan informasi tentang organisasi dari sudut yang paling positif. Nggak mungkin dong kalau sebuah perusahaan itu yang tadinya citranya jelek, terus tiba-tiba masuk ke dunia industri, diterima begitu saja, kan melihat dari laporan persnya bagaimana, atau dari media koran sosialnya bagaimana. Terus pemberitaan produk. Nah, kalau pemberitaan produk di sini adalah melihat ternyata produk-produk ini semuanya dari alam. Tidak ada mungkin dari menggunakan bagian-bagian tertentu dari hewan, begitu. Terus meningkatkan pemahaman tentang organisasi tersebut yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Ya, internal kalau untuk perusahaan, ya itu adalah rahasia dari perusahaan sendiri biasanya. Tapi kalau komunikasi di dalam itu ribet, ya internal ribet apalagi eksternal, gitu saja. Melobi. Nah, melobi di sini itu hubungannya dengan aturan yang berlaku di pemerintahan atau di negara kita seperti apa. Apakah produk kita itu mendukung dari produk tersebut atau malah menjelekkan peraturan tersebut dan menggagalkan gitu. Berikutnya dari sini bisa dilakukan pemberian saran kepada perusahaan itu bagaimana. Nasihat-nasihat mengenai bagaimana sih kalau kita masuk ke dunia kerja awal-awal itu, terus butuh modal berapa. Nah, biasanya di sini itu adalah masalah-masalah publik yang muncul akibat penggunaan dari produk kita, terus posisi kita di pasar itu seperti apa, dan image di masyarakat itu bagaimana. Kalau misalkan itu semuanya positif, ya saya yakin penjualannya tetap akan terus menaik. Tapi kalau sudah jelek, ya mau gimana pun tetap penurunan yang akan terjadi, dan harus perusahaan itu membuat citranya dia kembali pulih dahulu. Setelah itu baru nanti bisa dilihat kembali dari pemberian-pemberian saran tersebut apakah dapat digunakan atau tidak. Gitu. Nah, di promosi itu juga ada namanya marketing public relation. Tugasnya apa saja? Membantu peluncuran produk baru, terus memposisikan kembali produk yang tadi sudah matang, lalu menciptakan atau membangun minat terhadap kategori produk yang dimiliki, mempengaruhi kelompok saran, terus membela produk yang telah menghadapi masalah publik. Mungkin yang tadinya diinformasikan penggunaan produk tersebut adalah kulit hewan, gitu, tapi ternyata bukan. Lalu membangun citra yang tercermin dengan baik dalam produk-produknya. Alat-alat utamanya apa? Terbitan, entah itu ada katalog, entah itu nanti ada mungkin tabloid yang dari internalnya sendiri untuk eksternal, lalu ada acara-acara penting yang bisa dihadiri, terus pemberian dana sponsor, memberikan berita-berita yang menyenangkan, terus ceramah mungkin, tapi ceramah di sini bukan ceramah yang mengenai agama ya, atau mengenai hal-hal yang di luar konteksnya mengenai pemasaran. Yang pasti adalah ceramahnya ini adalah yang biasanya membangun komunitas atau community di mana produk-produk mereka masih bisa digunakan di sana. Lalu kegiatan layanan masyarakat, ya mungkin
bisa bekerja sama dengan dokter-dokter, terus memiliki media identitas yang baik. Nah, di TikTok bisa muncul, Instagram bisa, yang lagi nge-hype saat ini itu apa, gitu. Nah, keputusan utama dalam MPR itu apa saja? MPR di sini tadi itu ya, ini marketing public relation. Jadi, keputusan-keputusan utama yang dimiliki itu adalah menetapkan tujuan pemasaran kita bagaimana sih? Atau ke siapa? Terus bentuk pesan, isi pesan, dan sarana penyampaiannya bagaimana. Lalu melaksanakan rencana yang sudah ada dan mengevaluasi hasilnya. Jadi mereka selalu modelnya seperti ini. Tujuannya apa, siapa, dan bagaimana, memilih pesannya, bentuknya seperti apa, sarananya bagaimana, biar bisa tercapai, dan menghasilkan rencana dan mengevaluasi hasil. Oke, sementara ini dulu, nanti kita kembali lagi atau bertemu lagi di materi yang berikutnya. Terima kasih.